Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Masih dalam keadaan sehat dan semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita, yaitu lesson 10 atau pembelajaran 10. Nah, anak-anak ibu buka buku bahasa Inggrisnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, perhatikan bukunya bagian A di pembelajaran 10. Nah, di sini adalah listening ataupun mendengarkan. Lanjutan pelajaran kita yang minggu semalam. Nah, listen to and repeat after your teacher. Dengarkanlah dan ikuti sesudah gurumu. Nah, yang pertama di sini ada 3 botol. Yang pertama botolnya isinya penuh, yang kedua isinya separuh, dan yang botol yang ketiga isinya kosong. Nah, lihat di sini. There is a lot of milk in the bottle. There is a lot of milk in the bottle. Nah, ada banyak susu di dalam botol. Kemudian gambar yang kedua, botolnya berisi separuh susu. Maka digunakanlah sama dia a little. There is a little milk in the bottle. There is a little milk in the bottle. Ada separuh ataupun ada sedikit susu di dalam botol. Kemudian gambar yang ketiga, botolnya kosong, tidak ada sama sekali diisi dengan susu. There is not any milk in the bottle. There is not any milk in the bottle. Tidak ada susu di dalam botol. Tidak ada susu di dalam botol. Nah, di sini we use a little for uncountable nouns. Nah, kita menggunakan a little ini untuk benda yang tidak dapat dihitung. Untuk benda yang tidak dapat dihitung, maka kita gunakanlah sama dia atau kita pasangkanlah sama dia a little, sedikit. Nah, kemudian di sini ada gambar yang kedua, ada 4 tempat telur. Nah, yang pertama telurnya begitu banyak, dan yang kedua separuh, dan yang ketiga hanya tinggal 1, dan gambar yang keempat tidak ada sama sekali. Nah, di sini catatannya we use a few for countable noun. We use a few for countable noun. Kita menggunakan a few ataupun sedikit untuk benda yang dapat dihitung. Beda dengan a little untuk benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan a few digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Nah, there are a lot of eggs. There are a lot of eggs. Nah, ada banyak telur. Nah, gambar yang kedua, there are a few eggs. There are a few eggs. Ada sedikit telur. Nah, gambar yang ketiga, telurnya hanya 1. There is only 1 egg. There is only 1 egg. Nah, ada 1 telur. Nah, pas hanya 1 kan, only 1, hanya 1. Kemudian gambar yang keempat, tempat telurnya kosong, tidak ada sama sekali berisi dengan telur. There are not any egg. There are not any egg. Tidak ada sama sekali pun, tidak ada telur. Nah, di sini we can use a lot of for both countable and uncountable nouns. Nah, kita bisa menggunakan a lot of untuk keduanya. Untuk keduanya ini maksudnya adalah untuk benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Kita akan melanjutkan ke bagian D. Di sini adalah memberikan perintah. Nah, work in pair. Make a dialogue like the example. Use the clause given. Nah, contohnya adalah di sini percakapan dengan A dan B, dengan A ataupun B.
Nah, yang pertama A. Do you have any honey in your freezer? Do you have any honey in your freezer? Kemudian yang B. Yes, I still have a little honey. Yes, I still have a little honey. Nah, yang kedua adalah A. Is there a lot of meat? Is there a lot of meat? B. No, there is no meat in my freezer. No, there is not meat in my freezer. Kita akan melanjutkan ke bagian G, reading ataupun membaca. Read the dialogue carefully. Bacalah dialog dengan hati-hati. Answer the question. Jawablah pertanyaan. Nah, di sini ada percakapan antara si Anna dan si Budi. Yang pertama, Anna, ayo kita baca sama-sama ya nak ya. Ataupun dengarkan biar ibu bacakan. Anna, I am hungry. Let's make sandwich for snack. Budi, good idea. How to make it? Do you have any jelly and peanut butter? Yes, there are a lot of them. Good. Is there a lot of bread in your freezer? Well, there are a few of bread here. Take them out. Freeze. Lay 2 slices of bread side by side. Then spread your jelly on one slice and peanut butter on the other slice. Be careful. Don't put too much jelly on it. Okay, it's done. Now, gently press the 2 slices of bread together like this. That's right. Well, it's ready to serve now. Yummy, you are right. It is very delicious. Nah, dari bacaan ini ada 3 pertanyaan di bawahnya. Yang pertama adalah how many ingredients needed to make the sandwich? Bagaimanakah caranya ataupun bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk membuat sandwich? Berapa banyak? How many? Berapa banyak bahannya yang dibutuhkan untuk membuat sandwich? Kemudian yang nomor 2, how many steps are there to make it? Berapa banyak step ataupun cara untuk membuatnya? Yang ketiga, how much jelly that should be spread on the bread? Nah, kemudian pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2 dijawab sesuai dengan dialog yang ada di atas antara si Ana dan si Budi. Untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.